juga sudah bergabung. Assalamualaikum Kang Fuad, suara saya terdengar ya Kang? Terdengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Fuad sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Ini kurang keras apa ya? Nggak. Oke, kita mulai saja. Bagaimana Kang? Boleh, boleh, Mas. Baik. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sholatan wa salaman daimain wa mutalazimain ila yaumil yub'atsun. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berjumpa kembali ya dimanapun teman-teman berada, walaupun secara virtual ya. Semoga pertemuan kita tetap tercatat sebagai amal kebaikan dan sebagai sesuatu yang bernilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, beliau uswatun hasanah kita, baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu alaihi ya, kepada sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Amin. Pertama yang saya hormati Ustadz Fuad Abdurrahman selaku penulis Tiga Malam Bersama Penghuni Surga ya, yang teman-teman sudah banyak yang tahu ya, dan ini salah satu buku yang bisa disebut bestseller juga ya, bahkan sampai saat ini. Lalu yang saya hormati pula, ini panggilannya Kang Mas atau apa ya, berhubung nggak terlalu jauh ya usianya dengan saya, Mas Edgar Hamas ya, founder Gen Saladin. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau berdua ya, tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Imam Syafi'i, editor dari Rene Islam. Mungkin teman-teman yang sudah sering ikut webinar sudah tidak asing lagi dengan wajah saya gitu ya. Apalagi wajahnya sudah bertebaran di sosmed ya. Baik, nanti selama 1 jam ke depan saya akan memandu jalannya acara Rais Talk Show ya, dengan judul Tiga Malam Bersama Penghuni Surga, role model masa kini dari sahabat dan sahabiat Nabi ya. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu profil dari kedua pemateri kita. Yang pertama ada Kang Fuad Abdurrahman, selaku penulis dari Tiga Malam Bersama Penghuni Surga. Beliau sangat produktif sekali gitu ya, dan menaruh minat yang besar terhadap sejarah gitu ya. Tulisan-tulisannya juga sangat luar biasa sekali ya. Dan teman-teman juga bisa membaca tulisan dari Kang Fuad, ada The Glory Story of the Umars ya. Ini secara spesifik membahas dua Umar ya, Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz ya. Lalu yang kedua pemateri kita adalah Muhammad Edgar Hamas. Beliau adalah founder dari Gen Saladin ya. Gen Saladin adalah sebuah apa ya bahasanya itu, mungkin sebuah apa ya, konten atau apa ya, sebuah hmm? Oh, Platform. penggerak sejarah gitu ya. Beliau itu memang punya eh, kecenderungan atau punya minat di bidang sejarah, jadi sangat nyambung gitu ya dengan Kang Fuad dalam hal ini, punya apa namanya, sebuah benang merah gitu, sama-sama atau antusias dalam bidang sejarah, khususnya sejarah kebudayaan Islam. Baik, sebelum nanti kita masuk ke acara inti, teman-teman, seperti biasa, saya ingin mengingatkan, eh, nanti di akhir acara silahkan membuat insight ya, berupa narasi pendek ataupun ya nanti bisa dikreasikan oleh teman-teman semuanya, ya berkaitan dengan apa yang teman-teman dapatkan pada malam hari ini, ilmu apa atau wawasan apa yang teman-teman dapatkan, silakan share di story Instagram masing-masing. Jangan lupa nanti di tag, ini tag-nya lumayan banyak ini ya. Yang pertama tag Rene Islam tentu saja. Yang kedua silakan tag akun Instagram dari Kang Fuad Abdurrahman. Lalu yang ketiga ada cerita Edgar, dan yang keempat ada Gen Saladin. Nah, nanti untuk informasi lebih detailnya akan kita share di grup seperti itu. Dan untuk teman-teman yang
ingin membeli buku ini juga bisa ada diskon 30% di web. Ya. Nanti untuk ketentuan lebih lanjutnya bisa kita informasikan. Gitu. Baik, untuk memulai acara pada malam hari ini, mari kita buka dengan membaca umul kita bersama ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya robbal alamin. Semoga dengan pembacaan umum kitab yang sudah kita lantunkan bersama-sama bisa mendapatkan kebaikan ya, ziyadatul khair untuk acara kita pada malam hari ini. Semoga juga bisa berjalan dengan lancar. Baik, pemateri pertama beliau Ustadz Fuad Abdurrahman. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya. Beberapa bulan atau pekan yang lalu kita juga sudah mengadakan webinar dengan Kang Fuad. Sekarang ada webinar lagi, alhamdulillah bisa menambah wawasan dari teman-teman semuanya. Baik Kang, tema kita pada malam hari ini 3 malam bersama penghuni surga, role model masa kini dari sahabat dan sahabiat Nabi. Nah, mungkin langsung saja bisa diceritakan ini Kang, kisah apa yang ada di buku ini. Jadi dari sahabat dan sahabiat ya, yang mereka itu layak untuk dijadikan role model atau contoh untuk kehidupan saat ini, Kang. Saat ini kan kita mengenal banyak influencer-influencer di sosial media, kita mengenal nama-nama artis gitu ya. Terus kita juga mungkin yang suka idol K-pop gitu, kita bahkan bisa sampai hafal nama-namanya. Ini si siapa Jungkook gitu. Saya juga tidak terlalu mengikuti ya Kang. Jadi mereka menjadikan orang-orang ini sebagai model gitu. Padahal kita sebenarnya mempunyai role model yang lebih layak, yaitu para sahabat dan sahabiat gitu. Nah, nanti bisa diceritakan oleh Kang Fuad tokoh siapa ini yang bisa kita jadikan sebagai role model dan kiprahnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk menyingkat waktu, dipersilahkan kepada Kang Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pertama-tama terima kasih kepada Mas Imam Syafi'i sebagai editor Rene Islam ya. Kemudian juga terima kasih yang telah hadir kepada Kang Edgar ini. Baru pertama kali saya bertemu dengan beliau walaupun via Zoom ini. Dan juga pemirsa semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa mengadakan webinar tentang buku 3 malam bersama penghuni surga. Sebelumnya saya ingin mengulas sebelum menjawab pertanyaan Mas Imam tadi. Nah, ceritanya ketika dulu saya mengajar dan kebetulan saya mengajar itu dulu dikasih SKI Sejarah Kebudayaan Islam di salah satu madrasah sanawiyah di Cianjur. Dan setiap tahun itu biasanya saya suka mengadakan semacam angket begitu. Salah satu pertanyaan yang saya ajukan kepada murid-murid saya itu biasanya siapakah idola kalian? Dan ternyata kebanyakan dari murid-murid saya itu memang menjawab seperti yang Mas Imam tadi katakan, mereka bukan mengidolakan tokoh-tokoh sahabat Rasulullah atau Rasulullah sendiri atau sahabat yang lainnya, tetapi mereka itu mengidolakan ya para artis gitu ya, para artis pada masanya. Nah, dari situ saya punya komitmen begitu untuk bagaimana caranya ketika saya belajar atau mengajar menyampaikan
sejarah Islam kepada para anak didik saya itu dengan cara yang betul-betul bisa diterima, sehingga Rasulullah itu dan para sahabat serta sahabatnya itu menjadi idola bagi mereka. Itu pikiran saya itu dulu seperti itu. Kemudian saya juga mengkaji metodenya bagaimana untuk bisa anak ini tertarik dengan cerita-cerita atau kisah-kisah yang heroik dan romantik Rasulullah bersama para sahabat dan sahabatnya. Nah, dari situ saya berpikir bagaimana kalau saya membuat buku tapi dengan narasi yang memang enak dibaca oleh para kalangan muda gitu ya. Kalangan muda, dan setelah saya mengumpulkan berbagai referensinya, maka saya alhamdulillah bisa menulis buku 3 MPBS ini, kisah-kisah romantik Rasulullah dengan para sahabat dan sahabatnya, yang tentu saja ketika saya menerjemahkan atau saya mengutip bahan-bahannya dari kitab-kitab sejarah berbahasa Arab, itu saya berusaha untuk semaksimal mungkin bahasanya yang bahasa memang enak gitu ya, enak dibaca. Ya tujuannya selain enak dibaca, dan memang ini yang digandrungi oleh anak-anak muda begitu ya. Dan ini prosesnya proses panjang ketika saya menulis naskah 3 MPBS ini, baik untuk kalangan sahabat dan sahabiat, saya bolak-balik terus, kemudian betul-betul ya sampai kepada diksinya saya periksa lagi, ulang kembali, dan alhamdulillah setelah melalui proses yang begitu panjang maka lahirlah buku ini. Nah, ternyata dugaan saya benar, ketika narasi itu disampaikan dengan bahasa yang enak ya, enak renyah dibaca dengan gaya novel gitu, dan itu bisa diterima oleh pembaca-pembaca gitu ya, terutama dengan kalangan mudanya gitu ya. Alhamdulillah. Nah, itu sekilas tentang buku 3 MPBS. Kemudian ketika Mas Imam tadi menanyakan tentang apa sih isi dari buku 3 MPBS ini kalau boleh diceritakan ya secara global, memang buku ini menceritakan tentang penggalan-penggalan kisah atau cerita pendek Rasulullah yang begitu romantik ya, dengan para sahabat dan juga para sahabiat. Jadi di bagian satu buku ini menceritakan tentang kisah romantik Rasulullah dengan para sahabat. Nah, kemudian yang keduanya ada kisah romantik Rasulullah dengan para sahabiatnya. Nah, mengenai judul juga, kalau tadi ditanyakan apa sih kisah yang kira-kira menarik gitu. Nah, bagi saya sebagai penulisnya, ada sesuai dengan judulnya itu, Mas Imam ya. Judulnya tentang 3 malam bersama penghuni surga. Nah, ini merupakan apa ya? Salah satu judul yang menyentuh saya begitu. Eh, saya ceritakan dulu tentang kisahnya. Jadi, ketika Rasulullah SAW itu berkumpul bersama para sahabat dalam suatu majelis, maka Rasulullah itu berkata kepada sahabatnya, sebentar lagi nanti akan datang kepada kita semuanya yang hadir di sini, itu ada seseorang yang insya Allah akan masuk surga gitu. Orang yang ciri-cirinya masuk surga ini nanti dia wudhu, kemudian mengapit sandalnya dan sebagainya. Nah, ketika setelah itu maka datang seseorang yang penampilannya seperti yang diceritakan oleh Rasulullah. Habis wudhu, janggutnya masih basah, kemudian sandalnya dikepit, kemudian melaksanakan sholat. Kemudian hari kedua, Rasulullah berkata seperti yang kemarin, sebentar lagi akan datang penghuni surga, kata Rasulullah. Para sahabat juga melihat, ternyata orang yang kemarin yang diceritakan yang datang lagi. Nah, yang ketiganya juga sama, kata Rasulullah, akan datang seseorang sebagai penghuni surga. Nah, ada salah satu sahabat, yaitu uh, Umar, Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Umar itu
dia sangat penasaran. Nah, kenapa orang ini bisa dikatakan oleh Rasulullah sebagai calon penghuni surga? Kira-kira amalnya apa sih sehingga dia menjadi calon penghuni surga gitu. Kemudian dia menemui di hari ketiga itu menemui sahabat itu, kemudian dia pura-pura mengatakan kepada orang yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai ahli surga itu bahwa saya ini adalah tengah bertengkar ya dengan ayah saya, bolehkah saya menginap gitu di rumah Anda? Nah, kata sahabat ini, silahkan katanya, silahkan untuk menginap. Dan ternyata selama 3 malam itu dilihat kok penasaran juga Abdullah bin Umar ini. Orang ini dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai ahli surga, tetapi kok tidak ada amal yang istimewa, gitu ya, tidak amal istimewa. Kemudian dia utarakan yang sebenarnya saya ini mendengar Rasulullah SAW bahwa Anda ini adalah sebagai penghuni surga. Tetapi ketika saya menginap di rumah Anda, kata Abdullah bin Umar ini, tapi kayaknya kok gak ada amal spesial gitu ya. Gak ada amal spesial. Kata orang yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai penghuni surga itu, ya memang beginilah kehidupan saya sehari-hari. Ya. Tetapi ada satu hal yang ingin saya katakan kepada engkau, wahai Abdullah, kata orang itu. Walaupun saya tidak punya amal seperti tahajud yang betul-betul gitu ya, puasa dan sebagainya. Tapi ada satu hal yang ingin saya ceritakan bahwa hati saya itu bersih, tidak punya rasa dengki kepada siapapun. Ya, eh, apa jawab Abdullah bin Umar? Jawab Abdullah bin Umar, nah inilah mungkin amal yang ini yang mengantarkan seseorang untuk mencapai ke surga. Ya, itu salah satu kisah yang cukup menarik dan insya Allah menjadi judul ya Mas Imam, 3 malam bersama penghuni surga. Mungkin itu saja dulu Mas Imam. Silakan. Eh, Baik, Kang. Jadi itu latar belakang dari penulisan atau pemilihan judul Tiga Malam Bersama Penghuni Surga ya, Kang. Baik, untuk tokohnya, Kang, ya mungkin bisa kita langsung contoh gitu dari sahabat dan juga dari sahabiat gitu. betul Nah, betul. siapakah yang kiranya bisa dijadikan sebagai role model, Iya. bisa kita contoh untuk kehidupan kita di saat ini? Halo. Iya, Kang. Suara saya terdengar atau? Terima kasih. Alhamdulillah terdengar. Oke. Saya ulangi atau Ya. bagaimana, Kang? Eh, Melanjutkan ke pertanyaan Mas Imam tadi, sebenarnya silakan diulangi biar lebih jelas ya. Baik, tadi sudah disebutkan mengenai kisah Tiga Malam Bersama Penghuni Surga ya, Kang. Kenapa judulnya seperti ini gitu ya? Jadi ada story atau cerita yang melatar Ya, belakangnya. Baik, lalu untuk tokohnya, Kang, dari kalangan sahabat dan juga kalangan sahabiat, betul. siapakah yang kiranya bisa kita jadikan role model? Ya, walaupun pada dasarnya semua bisa kita contoh gitu. Ya. Tapi mungkin satu nama tokoh dari sahabat dan juga satu nama tokoh dari sahabat yang memang sangat relate sekali kalau kita jadikan sebagai role model di kehidupan kita sekarang ini, Kang. Ya. Terima kasih untuk role model ya dari para sahabat Rasulullah SAW untuk kita jadikan ibroh atau kita jadikan teladan. Sebenarnya itu banyak sekali ya. Kalau di buku ini saya ingin mengajukan tentang Abu Bakar misalnya ya, Abu Bakar dan Umar, karena kedua sahabat ini memang betul-betul istilahnya sudah dekat dengan Rasulullah dan memang bisa diukur juga apa kepeduliannya terhadap yang lain, dan Rasulullah juga sangat mencintai Abu Bakar dan Umar ini ya.
begitu betul-betul rela berkorban untuk Rasulullah, dan juga eh, Abu Bakar dengan Umar ini betul-betul mementingkan rakyatnya ketika keduanya memimpin. Nah, untuk sahabiat mungkin kalau saya yang menulisnya buku ini itu ada satu kisah tentang saya boleh cerita sedikit ya. Ketika suatu hari Rasulullah SAW itu berkata kepada putrinya Fatimah, "Hai Fatimah, maukah ayah maukah ayah kabari siapa wanita yang akan memegang tali kendaraanmu nanti di akhirat?" Kata Rasulullah. Siapa wahai ayahku? Kata Fatimah. Kak Rasulullah melanjutkan, nanti wanita yang akan memegang tali kendaraanmu untuk memasuki surga itu namanya Muti'ah. Ya. Muti'ah itu rumahnya ada di ujung sana, lah ke sana bersilaturahim, cari tahu apa amal yang menyebabkan dia menjadi temanmu nanti di surga. Nah, ketika uh, Fatimah putri Rasulullah ini berkunjung kepada sahabiat yang bernama Muti'ah ini, ternyata beliau Fatimah ini membawa anaknya yang masih kecil yaitu Sayyidina Hasan waktu itu, kemudian mengucapkan salam, dijawab salam oleh sahabiat Muti'ah ini, kemudian dibuka pintu dan ternyata tidak dipersilahkan langsung masuk ini ya, Pak Putri Rasulullah itu oleh Muti'ah ini. Kemudian dia berkata, wahai Putri Fatimah, wahai Putri Rasulullah, maaf, eh, saya tidak bisa mempersilahkan engkau untuk masuk ke rumah karena suami saya yang sedang pergi itu tadi berpesan pada saya agar tidak eh, memberikan izin kepada laki-laki untuk masuk ke rumah saya. Nah itu. Nah, Putri Rasulullah Fatimah itu, wahai Mutiah, ini kan anak saya, ini masih kecil. Ya, walaupun itu anak engkau masih kecil, tapi saya tetap berpegang kepada amanat dari suami saya untuk tidak memasukkan laki-laki rumah saya. Nah, Fatimah ini kembali ke rumahnya, kemudian menitipkan Hasan dan kembali lagi ke rumah Mutiah ini. Nah, ketika masuk sudah berada di dalam rumah, eh, maksud saya kedatangan ke sini karena Rasulullah itu bersabda begini begini begini. Ya. Tapi Fatimah itu tidak menemukan apa-apa di rumah Mutiah, hanya menemukan apa eh, cambuk itu, kemudian handuk dan juga gunting gitu ya. Ternyata itu amal-amal yang nanti akan kita ceritakan itu ya Mutiah. Kenapa ini ada handuk, ada gunting, ada cambuk, ini gimana ceritanya sampai begini? Kemudian Mutiah itu mengatakan bahwa eh, cambuk itu ketika kalau dia makan dengan suaminya dan setelah makan dia berkata kepada suaminya, wahai suamiku, apakah makanan yang kita makan ini enak? Kalau tidak enak silahkan saya cambuk dan ini akan menjadi pelajaran untuk saya bisa di lain waktu memasak dengan enak. Nah, begitu juga ketika ditanyakan apa fungsinya handuk ini. Jadi ketika suaminya pulang ke rumah, maka hal yang pertama kali dilakukan oleh Muti'ah ini adalah mengelap keringat suaminya. Suami saya telah bekerja dengan begitu keras, dengan bertanggung jawab, maka saya yang harus memuliakannya ketika pulang. Begitunya kalau gunting ini ceritanya ketika sebelum tidur biasanya saya suka bertanya kepada suami saya, apakah hari ini saya punya dosa atau berkata yang tidak baik kepada engkau wahai suamiku. Nah, silahkan kalau tidak rela, kalau ada silahkan gunting lisan saya. Nah, hal-hal semacam ini itu memang menjadi apa amal yang insya Allah akan memasukkan dia ke dalam surga.
Nah, di antara tadi pertanyaan Mas Imam, kalau dari sahabiat mungkin ini yang kisah yang paling menyentuh saya, sahabiat yang bernama Muti'ah. Begitu Kang ya, silahkan. Baik, terima kasih Kang. Satu nama yang sudah disebutkan tadi, sahabat Mutiah, bagaimana sangat berbaktinya dengan suami begitu ya Betul, Kang, yang sangat luar biasa sekali, betul, bahkan mempersiapkan cambuk dan lain sebagainya gitu, semata-mata untuk eh, berbakti kepada suaminya gitu. Apabila dia berbuat salah ya, ya udah saya dihukum sebagai betul. sebuah pelajaran. Baik. Kita lanjut dulu ya, Kang. Nanti kita break dulu. Nah, kita lanjut, maksudnya saya lanjutkan dulu dengan Kak Edgar Hamas. Nanti kita di akhir juga ada Silahkan. sesi tanya jawab. Baik, Mangga, terima mangga. kasih Kang Fuad atas materi yang sangat luar biasa sekali, berkah barokah Kang Fuad. Amin. Baik, Assalamualaikum Kak Edgar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Oke, suara saya terdengar jelas ya Kak? Jelas, jelas. Oke. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Senang sekali pada malam hari ini saya bisa berkumpul dengan Kak Edgar, dengan Kang Fuad juga untuk membahas gitu ya, atau berbincang-bincang tentang buku yang luar biasa ini, Tiga Malam Bersama Penghuni Surga, dengan judul Role Model Masa Kini dari Sahabat dan Sahabat Nabi. Baik, teman-teman semuanya, sebelumnya untuk buku ini ada satu fun fact ya, ada hal menarik juga. Ini kebetulan Kak Edgar juga menjadi endorser ya. Di ini saya tulis ini di bagian belakang ya. Ini ada Kak Edgar Hamas, founder Gen Saladin ya. Dan alhamdulillah sekarang kita bisa ngobrol bareng, sharing-sharing gitu ya. Baik Kak Edgar, tadi sudah disampaikan juga oleh Kang Fuad mengenai role model gitu ya. Sudah satu nama juga disebut, Mutiah dan juga Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab gitu. Nah, barangkali dari Kak Edhar punya perspektif yang berbeda ini, khususnya untuk muda-mudi gitu, atau untuk perempuan deh kalau sekarang ya. Kira-kira eh, apakah ada satu nama atau satu kisah dari Sahabiat yang memang itu bisa benar-benar dijadikan sebagai role model, dan kisahnya relate gitu, relevan, dan memang bisa kita apa ya, aplikasikan gitu perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Eh, Hmm, Monggo dipersilakan untuk Kak Edgar dengan baik. perspektif yang Kak Edgar punya. Iya. Suara saya terdengar juga ya, Kang? Terdengar, terdengar. Sangat jelas. Alhamdulillah. Sebelumnya salam cinta, salam hormat, salam takzim kepada Ustadz Fuad Abdurrahman. Akhirnya saya bisa bertemu dengan salah satu penulis yang dulu Sama. sering saya baca juga, Ustadz, buku-bukunya. Saya ketika SMA, SMP itu membaca Oh iya, Ustadz Fuad Abdurrahman. Jadi bisa dibilang salah satu inspirasi yang mengisi kepala saya dengan kisah-kisah untold itu adalah Ustadz. Terima kasih pada malam hari ini. alhamdulillah. Race Talk, apa ini Race Talk Show. Kayak Race talk Talk show. Show memberikan kita semuanya kesempatan untuk bisa bertemu langsung dengan Ustadz Fuad. Kenalkan Ustadz dan teman-teman, saya Edgar Hamas, dan uh, betul, sebagaimana yang saya juga udah baca bukunya. Ini, masya Allah, first first impression sama buku ini tuh desainnya bagus, desain covernya bagus. Respect, menyala abangku buat apa namanya ilustratornya. Antum ya? Ilustratornya antum juga atau yang lain? Gimana Kak? Ilustratornya antum juga atau yang lain? Oh, yang lain, yang lain. Saya Yang editornya lain. pada waktu itu dengan Kang Jajang. Tapi bagus, bagus, bagus. Pemilihan font, kemudian anak muda, sesuai tadi kata Kang Fuad, ketika emang dimaksudkan buat anak muda, memang covernya anak muda. Birunya biru anak muda gitu. Dan juga pemilihan apa namanya barisnya anak muda. Respect apa namanya dengan Rene Islam yang menerbitkan Tiga Malam Bersama Penghuni Surga. Saya di sini menulis salah satu pesan Syekh kami di Madinah yang paling saya ingat adalah untuk membangkitkan semangat di hidupmu, bacalah kisah orang-orang soleh.
Sejak itu, kisah sahabat Nabi selalu menjadi inspirasi sekaligus pelipur lara ketika saya sedang jatuh. Nah, saya bersyukur kisah-kisah luar biasa itu bisa terabadikan dalam rapi dan menarik dalam lembar buku ini. Saya memilih untuk menulis itu karena emang seperti itu kekuatan sebuah kisah. Steve Jobs, teman-teman semuanya pernah bilang the most powerful person in the world is the storyteller. Orang paling hebat di dunia ini bukanlah presiden, bukanlah bankir, bukanlah para pemilik perusahaan besar, tapi seorang storyteller, seorang pencerita. Kenapa? Karena orang yang bercerita itu akan didengarkan oleh siapapun. Kalau misalkan kita memulai sebuah kajian, kemudian apalagi buat anak muda, dan kita langsung mengatakan, jangan lakukan itu, harus lakukan ini, keburu hilang teman-teman semua. Tapi kalau misalkan I want to tell something, some story, aku pengen cerita sesuatu, mau dengerin nggak? Nah, here's the story. Ini kisahnya. Siapapun itu, seorang presiden, seorang menteri, seorang influencer, pada akhirnya bahkan Netflix, Disney Plus, Prime Video, HBO, Game of Thrones, Harry Potter, Spider-Man, tidak lain tidak bukan, semuanya adalah cerita. Dan cerita yang kita konsumsi membentuk siapa kita. Kalau kata Solaria, Solaria. Sorry. Kata Solaria itu, you are what you eat. Tapi kalau dalam perspektif ini, you are what you read. You are what the story you read, the story you watch. Kita adalah kisah apa yang kita tonton, kisah apa yang kita baca. Itu menentukan siapa kita. Dan maka dari itu, kisah-kisah seperti ini, seperti 3 Malam Bersama Penghuni Surga, itu kan menghembuskan sebuah rasa bahwa, ternyata pernah ada orang-orang luar biasa yang hidup di bumi ini, mereka nyata bukan dongeng. Itu tuh satu kesimpulan yang paling menampar dan paling menusuk kalau kita membaca kisah-kisah para sahabat. Mereka bukan dongeng, mereka nyata. Dan ketika tadi ini siapa benar Kang moderator? Imam Syafi'i. Kang Imam Syafi'i, karena saya lihat host 3 Mbps. Saya nanya dulu. Iya. Ya, Kang Imam Syafi'i tadi mengatakan siapa sahabiah yang sekarang menurut saya cocok untuk kita teladani. Semuanya cocok, tapi saya lagi suka sama Ummu Haram binti Milhan. Ummu Haram binti Milhan ini adalah orang sahabiah yang jalannya jauh banget. Kalau kamu ngerasa sahabat-sahabat sama sahabat Nabi mainnya kurang jauh, lu salah. Kita salah. Selama ini kita menganggap sahabat-sahabat Nabi itu orang-orang yang kurang main, karena ngelihatnya semuanya kok pada jenggotan, kumisan, kayak tua-tua semua gitu, kayak tua-tua semua gitu, kayak jarang main. Enggak, salah banget. Sahabat-sahabat Nabi itu mainnya jauh banget teman-teman semua. Dan Ummu Haram binti Milhan itu adalah seorang sahabiah yang mainnya, dalam tanda kutip ya, mainnya, dakwahnya itu sampai sebuah pulau di Samudra Mediterania, bukan samudra, di Laut Mediterania, Laut Tengah, dekat Eropa. Beliau bahkan wafat syahid di sebuah pulau bernama Siprus. Makam beliau di Siprus, dekat Turki, dekat Yunani. Ummu Haram tuh, kisah beliau syahid di Siprus tuh diawali dengan sebuah kisah di mana Rasul itu pernah tidur di teras rumahnya Ummu Haram dan Ubadah bin Samit suaminya. Kemudian bangun dari tidurnya, Rasul kayak senyum. Rasul senyum, bangun tidur senyum. Ada something nih gitu kan. Kak Imam Syafi'i tidur bangun-bangun senyum juga kan ada something kan. Saya penasaran akan nanya, Bang Imam Syafi'i, ente antum tidur tahu-tahu bangun kok senyum-senyum, ada apa nih, cerita dong. Seperti sekelas orang biasa kayak kita aja tidur bangun senyum-senyum, itu pasti kita curious, kita penasaran ada cerita apa. Ini Nabi Muhammad sedang tidur, bangun-bangun, senyum. Siapa yang tidak penasaran? Makanya Ummu Haram nanya, wahai Rasul, ini mohon maaf, saya ingin tanya, kok Rasul
bangun tidur senyum-senyum. Ada apa nih kalau boleh tahu? Rasul menjawab, aku bermimpi melihat umatku orang-orang pertama yang berjuang di atas samudera. Jadi Rasul dalam mimpinya ngelihat umatnya naik kapal besar mengarungi samudera luas. Dan Rasul bersabda, mereka itu orang-orang pertama yang menunggangi, yang menaiki kapal berjuang di jalan Allah. Melintasi samudera, maghfurun lahum. Mereka orang-orang yang diampuni. Di mimpinya itu One Piece versi syar'i gitu. Jadi mimpiin orang-orang luar biasa yang berjuang di lautan. Ummu Haram mendengar mimpi itu, beliau bilang, Rasul, bolehkah engkau berdoa agar saya termasuk orang-orang pertama yang berjuang melintasi samudera itu? Rasul menjawab, iya, saya doakan. Dan betul teman-teman semuanya, proses kaum muslimin itu memiliki angkatan laut, itu kan proses yang susah. Karena Umar bin Khattab termasuk khalifah yang bukan menghalangi, sorry. Umar itu termasuk yang hati-hati banget. Kamu bayangin, kaum muslimin dari Jazirah Arab, ya akrabnya sama unta, sama gunung batu, sama batu gunung, sama padang pasir, sama pasir padang gitu. Dan one day, karena umat Islam meluas jangkauannya, sehingga mau tidak mau kaum muslimin perlu punya angkatan laut. Dan orang-orang pertama yang ikut Masa dalam iya? angkatan laut Nggak itu adalah senyum-senyum. Ummu Haram binti Milhan. Iya, iya bener Kak. Ini ada yang nanya, masa iya senyum-senyum? Iya. Ada suara bocor, saya jawab aja. Betul. Rasul bangun, senyum, dan cerita itu Ummu Haram minta didoakan dan Rasul doakan. Dan bayangin itu akhwat, teman-teman. Kalau yang apa minta didoain kayak cowok-cowok kayak kita gitu kan, sahabat-sahabat kayak Umar, kayak Muawiyah, kayak Khalid, ya make sense gitu. Tapi ini yang minta didoain, karena akhwat, seorang perempuan, seorang wanita. Ini menjadi salah satu ya inspirasi bagi siapapun kita, apalagi yang akhwat, bagi yang perempuan. Jangan pernah ragu untuk memiliki mimpi menjangkau detak-detak jantung dunia. Kita dilahirkan untuk sebuah maksud, dan seorang muslim itu, teman-teman semuanya, dari kisah Ummu Haram, saya kemudian mentadaburi, memangnya Allah nyuruh kita buat menjangkau wilayah bumi yang luas ya. Ternyata Allah memerintahkan kita jalan-jalan 13 kali dalam Al-Quran. 7 dalam bentuk pertanyaan, 6 dalam bentuk perintah. Bayangin, kamu disuruh jalan-jalan sama Allah 6 kali dalam Al-Quran. Fasiru fil ard, fanduru. Fasiru fil ard, fanduru. Dalam bentuk pertanyaan, awalam yasiru fil ardi fayanduru. Tidakkah engkau berjalan di muka bumi, kemudian mengobservasi, kemudian melihat? Itu perintah Allah, teman-teman semua. Jikapun kita belum punya budget untuk bisa menjangkau bumi-bumi Allah yang luas, maka buku-buku akan membantu kita untuk menjangkau imajinasi kita menuju masa lalu, mengenal orang-orang hebat itu. Nah, itu inspirasi dari Ummu Haram binti Milhan. Begitu Kang Imam Syafi'i. Dan diganti lagi namanya. Iya. Baik. Jadi luar biasa sekali ya Kak Edgar ya. Tadi disebutkan bahwa perempuan bisa, artinya punya peluang yang sama gitu ya, seperti laki-laki. Jadi saya tertarik juga dengan yang disampaikan Kak Edgar itu, kalau yang minta itu Abu Bakar atau Umar itu make sense gitu ya. Tapi ini yang minta seorang perempuan, Ummu Milhan gitu. Ummu Terus Haram. Ummu Haram bin Milhan. Baik, mohon maaf. Ummu Haram bin Milhan ya. Jadi Binti. binti Sorry. Milhan. Baik. Ini sesuatu yang baru gitu ya, dan membuka perspektif kita ya, atau membuka perspektif perempuan khususnya, bahwa dalam Islam itu tidak ada dikotomi gitu ya, tidak ada pembatasan dalam hal mencari ilmu ataupun mengeksplorasi. Bahkan disebutkan tadi oleh Kak Edgar itu sampai 13 kali gitu ya, 6 dalam bentuk pertanyaan. Iya. Dalam bentuk pertanyaan artinya kan ya, apa ya bahasanya itu,
Allah itu menekankan, ayolah kita itu jalan-jalan, ayolah kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah dalam hal ini supaya kita lebih bersyukur dan kita bisa mendapatkan banyak manfaat. Baik, lalu selain dari Ummu Haram ini, kira-kira ada tokoh siapa lagi, Kak Edgar ya? Terus sebenarnya apa sih pentingnya kita itu punya role model di era sekarang ini, Kak? Baik, Penting apa gitu? baik. Izin ke Imam Syafi'i, Ustadz Fuad, saya ingin gunakan sedikit slideshow 10 menit ke depan baru untuk menjawab ini, apakah diizinkan? Oh ya, silakan, silakan, silakan Kak. Baik, Ya, insya Allah karena Kang Fuad juga tidak keberatan. iya. Nah, saya sebenarnya udah menyiapkan untuk menyampaikan dengan sesingkat-singkatnya. Udah kayak proklamasi. Gitu. Ya, para sahabat-sahabat Nabi itu adalah golden generation. Tadi saya dengar apa yang disampaikan oleh Ustadz Fuad, beliau tadi sempat membuat kuesioner ya, Ustadz ya. Siapa idola anak-anak muda? Dan ternyata idola mereka banyak artis, pemain bola, pemain film. Satu sisi itu Iya, kesalahan betul. mereka, tapi di sisi yang lain itu kesalahan dai-nya juga, Ustadz. Betul nggak, Ustadz? Kesalahan kitanya karena tidak bisa mendeliver kehebatan sahabat-sahabat Nabi dengan cara yang baik. Betul, betul. Jadi salahnya bukan hanya pada generasi mudanya, tapi salahnya ada pada kita yang tahu bahwa ada sahabat Nabi yang hebat, tapi kita nggak bisa menggunakan cara paling baik untuk menyampaikannya. Knowledge is something, delivery is something else. Sahabat hebat, tapi cara nyampein ke anak muda gimana? Nah, maka dari itu, mari kita sama-sama dapatkan strong way-nya. Nah, ini pertanyaan saya lewati aja ya teman-teman semua, insya Allah dapat tahu. Siapakah sahabat Nabi? Mereka adalah orang-orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad, beriman pada beliau dan wafat dalam keadaan muslim. Mereka, teman-teman semua, itu seperti bintang di langit dan para ulama mengatakan bahwa sahabat Nabi itu ibarat dahan pohon dari akar yang sama. Gak semua sama. Kalau kita mengira bahwa sahabat Nabi itu semuanya sama, plek-ketiplek, duplikat, enggak. Ya mungkin yang teman-teman tahu 4 khalifah ini aja nih. Coba kita elaborasi bareng-bareng. 4 khalifah ini menurutmu sama semua nggak? Ini beda banget semuanya. Ini 4 ini beda banget. Kamu yang barangkali seorang yang tidak banyak ngomong, introvert, tapi kamu memiliki karisma, kamu akan cocok dengan karakter Abu Bakar. Kamu yang memang sejak awal bentuk badan kamu membuat kamu dominan, dan kamu lebih confidence dengan badan yang besar, kemudian suara yang keras, dan juga gaya yang tegas, karakter Umar itu cocok buat jadi role model kamu. Kalau kamu seorang yang memang natural hub, orang yang nggak banyak ngomong, tapi sekalinya ngomong bisa menggait banyak orang, dan kamu punya kekuatan finansial, kamu fokus membangun karir ekonomi kamu cocok banget dengan karakter Utsman bin Affan. Kalau kamu orang yang paket hemat, kamu barangkali tidak punya fokus kepada finansial, nggak punya fokus kepada ekonomi, tapi kamu menajamkan pikiran kamu dan juga menjeniuskan wawasan kamu, maka kamu cocok dengan karakter Ali bin Abi Thalib. Ada Abu Hurairah yang mantap dengan hafalannya, ada Khalid yang mantap dengan kemampuan militernya, ada Abdullah bin Mas'ud yang fokus pada ilmu kepakaran tafsir, ada Mu'ad bin Jabal yang fokus pada ilmu halal dan haram. Ada Rufaidah al-Aslamiyah yang fokus kepada ilmu keperawatan, ada Salman al-Farisi yang berusaha membawa ilmu-ilmu yang dia pelajari dari negeri orang, dari Persia untuk dipraktekkan dalam kehidupan bersama kaum muslimin. Taktik perang Khandaq dari Persia. Kemudian beliau juga menginisiasi manjanik, apa itu alat pelontar batu, itu juga dari Persia. Semuanya punya karakternya masing-masing. Jadi kalau teman-teman mengira kita tidak bisa meniru salah satu sahabat, enggak. Pasti ada. Pasti ada yang cocok sama kita. Pasti ada. Saya sendiri, saya sekarang untuk karakter yang sedang sangat saya ngerasa relate dengan sahabat ini, itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Karena he
came from nothing. Beliau datang dari zero. Beliau nggak punya privilege. Nih kalau ngomongin privilege ya kan, Khalid bin Walid ada privilege, dia anak orang kaya. Abu Bakar, beliau punya privilege, duitnya banyak. Umar bin Khattab, privilege, badannya gede, keluarganya keluarga penting. Tapi Abdullah bin Mas'ud, he came from zero to superhero. Beliau menggunakan kemampuan beliau untuk bisa belajar, untuk memahami ilmu-ilmu surat Al-Quran, sehingga membuat beliau menjadi referensi yang bahkan ditanyai sama Umar. Orang sekelas Umar nanya ke Abdullah bin Mas'ud. Orang seperti Khalid belajar ke Abdullah bin Mas'ud. Padahal teman-teman semua, beliau dulunya adalah penggembala domba yang bahkan badannya kecil. Beliau pernah naik ke sebuah pohon kelapa, pohon entah kelapa atau bukan, saya lupa, pohon kurma tentunya barangkali. Naik ke pohon kurma, kemudian betisnya kelihatan kecil. Sahabat-sahabat berketawa. Kok kakinya kecil sih ini orang gitu kan? Rasul melihat itu langsung merah wajah beliau, marah sama sahabat. Dia nggak tahu siapa Ibnu Mas'ud. Kalau saja betisnya Ibnu Mas'ud di Gunung Uhud, niscaya akan lebih berat amalan yang ada di betisnya Ibnu Mas'ud. Kalimatnya langsung benar-benar membuat kicap semua orang. Beliau Ibnu Mas'ud benar-benar kepada kita, orang tuh dari zero bisa menjadi hero. Dengan apa? Knowledge. Dengan pengetahuan. Metro TV punya slogan. Mohon maaf kemana-mana. Metro TV punya slogan apa? Knowledge to elevate. Dan dia relevan. Kemampuan apa? Pengetahuan itu akan membuat kita elevate, berkembang, bertumbuh, naik tingkat, teman-teman semuanya. Jumlah sahabat Nabi ada yang tahu berapa orang, teman-teman? Jumlah sahabat Nabi ada 100.000 orang lebih. Gak cuma 10, gak cuma 1.000. Makanya sayang banget kalau kita hanya memahami beberapa saja, dan buku ini berusaha mengelaborasi nama-nama yang bahkan teman-teman nggak tahu, betul kan? Nah, nama-nama yang kita nggak tahu, teman-teman semuanya, seperti tadi, saya merasa takjub karena saya jujur belum baca yang bagian Muti'ah tadi. Ada sahabiah bernama Muti'ah yang sebagaimana kata Ustaz Fuad tadi, sahabiah bernama Muti'ah. Di sini ada Khawlah binti Sa'labah. Ada yang pernah dengar, teman-teman semua? Ya kan? Zainab binti Amir bin Uwaimir. Siapa lagi? Nama-nama itu perlu banget kita elaborasi, karena jangan-jangan kita relate sama nama-nama ini. Mungkin kita relate-nya nggak sama sahabat-sahabat besar, tapi kita relevan sama sahabat-sahabat yang lain yang jarang disebutkan namanya. Begitu kira-kira sedikit penjelasan dari saya. Kembali ke Kang Imam Syafi'i. Baik, terima kasih Kang Edgar, pemaparan yang luar biasa sekali ya tadi, membuka perspektif kita bahwa sebenarnya setiap sahabat itu dari 100.000 sahabat pasti ada yang klik dengan kita gitu, nggak mungkin nggak ada sama sekali gitu ya. Jadi kalau dalam hal ini tadi Kang Edgar menjadikan Abdullah bin Mas'ud menjadi role modelnya, yang karena ada kesamaan mungkin dari latar belakang ataupun dari hal yang lain gitu, bahwa Abdullah bin Mas'ud itu from zero to hero gitu ya. Nah, ini ada hal yang menarik juga nih Kang Edgar. Nah, itu kan dari sekian banyak sahabat dan sahabiat gitu ya, dan pastinya punya karakteristiknya masing-masing. Nah, sekarang bagaimana ada sosok sahabat namanya Nuaiman. Nah, beliau itu kan
dikenal dengan sahabat yang dalam tanda kutip suka ngejokes dan suka ngerjain gitu ya. Iya, Bahkan iya, iya. banyak kisah-kisah anekdot gitu yang diasosiasikan ke Nuaiman atau dinisbatkan ke Nuaiman gitu. Nah, layakkah beliau ini dijadikan sebagai role model kita, Kang? Oke, sejujurnya ketika membaca Thor itu, saya malah pengen dulu dengerin jawabannya Ustadz Fuad sebenarnya. Boleh nggak? Boleh nggak, Kang? Kang, Gimana? Assalamualaikum Kang. Kang Fuad sudah tidak tersambung kayaknya Kang. Mungkin ada sedikit trouble. Beliau tersambung nih, videonya nyala, cuma audionya mati. Nah, Halo, ada ya. monggo Ustadz. Oke, Iya. silakan Kang. Eh, Terima kasih Kang Edgar. Mengenai sahabat Nuaiman yang memang yang kita baca ini sahabat yang kocak gitu ya, tentang pantik. Untuk kasus-kasus tertentu, saya pikir dan tidak menyalahi apa kebablasan itu, yang lucu-lucunya itu, saya pikir bisa bisa juga untuk di apa istilahnya dielaborasi, untuk dicermati. Tapi kan eh, kalau Rasulullah bercanda itu kan tidak berlebihan ya, tidak berlebihan. Tapi kalau misalnya Nuaiman yang saya baca agak pernah misalnya sampai Rasulullah itu mengganti untanya gitu ya. Tapi walaupun bagaimanapun ya tetap yang namanya Rasulullah itu apa istilahnya sayang kepada sahabatnya sehingga membayarkan harga untanya itu. Tapi untuk kasus-kasus tertentu misalnya yang membuat Rasulullah itu ketawa dan tingkahnya Nuaimah itu tidak berlebihan, saya pikir itu bisa bisa dijadikan apa role model juga gitu. Nah, saya ingin cerita dulu Kang Edgar ya. Dulu ketika saya Oke. mengajar SKI sejarah kebudayaan Islam, eh, biasanya kan yang namanya anak-anak di MTS itu kalau SMP lah ya, seusia SMP itu Hmm. lagi masa-masanya memang apa istilahnya dalam tanda kutip ya agak ingin tahunya lebih, kenakalannya juga lebih di kelas itu memang betul-betul apa istilahnya bahasa ininya gandeng pisan gitu. Nah, saya ketika ketika apa mengajar sejarah ini saya menggunakan betul yang tadi kata Kang Egil itu storytelling itu. Saya selalu menyisipkan tentang sejarah Rasulullah, sahabat Rasulullah dengan intonasi yang apa di apa mendramatisir sedikit begitu. Dan ketika saya menceritakan sejarah yang begitu heroik gitu ya, begitu romantik, betul-betul anak didik saya itu terdiam itu Kang Esther ya. Terdiam menyimak padahal sebelumnya itu Masya Allah itu tidak bisa dihentikan itu apa kegaduhan mereka itu. Dan ternyata ketika saya bercerita gitu ya dengan intonasi yang ya di inilah ya didramatisir dan sebagainya itu betul-betul mereka bahkan ada sampai ada yang menangis gitu. Saking terharunya ini ya kekuatannya ini. Nah, mungkin itu apa istilahnya pengalaman saya. Kemudian saya ingin menuangkannya ke dalam buku ini sebenarnya itu ya latar belakangnya. Dan betul sekali kisah-kisah mereka ini kalau kita bisa dielaborasi, kemudian bagi yang suka storytelling silahkan dengan baik. Kemudian, tetapi kalau mau jujur gitu ya, kalau saya diberi pilihan atau diberi pertanyaan, ini Kang Fuad ini lebih bisa atau lebih bisa berbicara gitu. Saya jawabannya lebih bisa menuliskan. Karena kalaupun dulu itu bisa bercerita di depan kelas karena itu memang mungkin kebutuhan Kang ya. Kebutuhan saya sebagai pengajar ya. Seperti itu. Masya Allah, Itu Masya Allah. pengalaman saya Kang. Masya Allah, barakallahu Silakan. fiik, Ustadz. Nah, amin. Iya. Silakan Mas Iman. Oke, baik. Mungkin dari Kang Edgar ya perspektifnya Mm-mm. bisa disampaikan tadi sudah disinggung juga dari Kang Fuad. Baik.
Menarik sekali sebenarnya Nuaiman ini. Nuaiman tuh gini, teman-teman yang di sini hadir ada, saya pengen survei dikit boleh nggak ya? Yang pernah dengar Nuaiman bilang pernah, tulis di kolom komentar. Yang belum pernah dengar tentang Nuaiman, tulis belum. Kita pengen tahu nih di sini untuk, karena kita pengen pengen mereview. Kalau udah tahu ya kita kita mengkelirkan saja, kalau belum tahu kita ceritain sedikit gitu. Pernah, pernah, belum. Jadi Arafi pernah dan sering. Oh, ini kayaknya bacanya Dari Nuaiman mulu nih. ada yang dari TikTok juga ini. Iya, di TikTok viral ya Nuaiman ya. Iya. Dari Betul, TikTok. betul. Belum Belum dari banyak. TikTok, oke. Belum banyak. Nah gini, Dikit tuh. Nuaiman itu sahabat yang memang untold story, tapi ada sahabat yang suka ngejokes, namanya Nuaiman. Dan sahabat ini tuh memang sebagaimana kata Ustaz Fuad tadi, kadang beberapa jokesnya itu sampai ngebuat Rasul itu harus apa namanya ganti rugi, ganti rugi. Ya. Ada yang bilang terkenal banget Nuaiman, enggak juga. Mungkin Mbak Alia Pratiwi yang tahu terkenal banget Nuaiman, enggak terkenal banget. Itu sahabat yang jarang muncul di meja-meja musyawarah Rasul, ya kan? Nuaiman itu termasuk sahabat yang di saat itu ya biasa aja gitu. Biasa ya, bahkan lebih jarang terdengar dari sekelas Abu Dar, Bilal bin Rabah, Bilal Muazin, Abu Dar apa KPK pertama, Nuaiman ya ibarat ibarat sebuah sebuah majelis, sebuah makanan, ada makanan berat, ada snack. Ya makanan beratnya nih Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gitu kan. Snack-snack apa yang menambah kekhasannya itu ya ada Nuaiman itu. Nah, sikap kita adalah, saya mulai dengan sebuah kalimat yang membuat generasi sahabat Rasul itu unik karena mereka semua dulunya kafir, betul nggak? Betul, betul, Kang. Ini fakta unik yang membuat sahabat Nabi itu dinamai sebagai Al-Jil Al-Farid, generasi yang unik satu-satunya. Faktanya ini nggak bisa ditutup, sebuah fakta bahwa semua sahabat yang kamu tahu kecuali sahabat-sahabat Sighor kayak Abdul bin Zubair ya, yang beliau lahir aja udah muslim gitu, itu semuanya kafir dulu. Betul. Maka kisah-kisah yang kayak Nuaiman, gak cuma Nuaiman. Ada sahabat nih, ini kurang kurang tahu namanya siapa. Sahabat yang sengaja sholat di soft belakang, biar kalau dia ruku, dia bisa ngelihat ahwat kesukaannya. Ada, tapi Rasul nggak marah gitu. Emang ada kisah itu, ada sahabat, ada sahabiah yang dilamar sama Abu Darda ditemenin Salman, ya kan? Abu Darda bilang, Assalamualaikum, saya mau ngelamar ukhti, apakah boleh? Ukhti menjawab, mohon maaf, tidak boleh, tapi teman yang nemenin ganteng, boleh sama dia aja nggak? Aduh teman-teman, Aduh. kisah-kisah kayak gitu, itu itu namanya bukan, saya menamakannya bukan kelucuan, tapi polosan. Polos. Sahabat-sahabat Nabi itu menjadi orang-orang hebat luar biasa karena mereka pernah ngerasain segelap-gelapnya hidup, tapi kemudian ketemu sama Rasul, Rasul ajarkan bingkai-bingkai kebaikan yang membuat mereka menjadi orang-orang besar sedikit demi sedikit, nggak instan gitu loh. Pun Nuaiman nggak instan tahu-tahu jadi orang sehebat yang soft depan semua. Emang sahabat Nabi orangnya soft depan semua. Ya kalau soft depan semua Nabawi memanjang dong. Penuh, membludak. Ah, Iya, tapi ada soft belakang juga gitu loh teman-teman. Tapi itu yang membuat dia sangat relevan sama kita. Karena kan kita dosanya banyak. Bener nggak dosanya banyak? Kalian ada yang bilang, enggak Ustaz, aku kecil dosanya. Nuaiman banget loh emang. Kita semuanya berdosa banyak. Dan justru kisah-kisah seperti Nuaiman tuh mengajarkan kepada kita bahwa cara Rasul ngedidik sahabatnya itu tuh manusiawi banget. Emang Rasul ketika dapat jokes-jokes yang bikin bikin rugi itu Rasul nggak apa nama, Rasul membiarkan Nuaiman aja, nggak, Rasul mendidik. Jadi gini Nuaiman, nggak gitu caranya.
Apakah Nuaiman pernah membuat Rasul tertawa? Betul, pernah. Sebagaimana tadi kata Ustaz Fuad bilang, pernah nggak buat Rasul ketawa? Dan nggak cuma Nuaiman, Ali juga suka nge-jokes. Nggak tahu kamu? Ali bin Abi Thalib kan pernah tuh duduk bareng sama Betul, betul. Rasul. Nah, makan kurma, tapi setiap Ali makan kurma kan bijinya ditaruh Di sama Rasul gitu ya, ditaruh ke Rasul. Wah, seakan-akan kayak pengen bilang ke orang-orang nih, Rasul nih yang paling banyak nih makan kurmanya. Itu kan, ya begitu. Tapi Rasul menjawab, wah bukan saya yang tamak nih, bukan saya yang banyak kurmanya, Ali yang tamak. Kenapa? Soalnya saya banyak biji kurmanya. Nah Ali tuh bijinya dimakan sama dia juga. Nah Rasul menjawab jokesnya juga. Dan jokes yang jujur apa adanya gitu. Apalagi ya jokes-jokes seperti itu. Dan teman-teman semua itu yang mengesankan kepada kita bahwa hidupnya Rasul sama sahabat itu nggak tegang gitu. Kalau kamu ngira sebagai muslim hidupnya tegang mulu, enggak. Rasul tuh orang yang suka senyum, bayangin. Orang sekelas presiden, pemerintah hebat, Rasul lagi jalan. Ketemu anak-anak kecil, Rasul itu juga ngejokes gitu, bukan ngejokes sih ya, kayak lebih kayak nyapa gitu. Hobi anak kecil yang lagi main di Madinah, Rasul tahu. Ya Aba Ufair, Aba Ufair, gimana kabarnya nak? Baik Rasul. Gimana? Rasul nanya nih, nanya spesifik. Gimana kabar Nughair? Nughair itu apa coba? Nughair itu burung yang dipelihara Abu Ufair. Bayangin, pemimpin negara, ngurusnya banyak, di pikiran beliau belibet banget, maksudnya bukan belibet dalam kondisi negatif, yang beliau pikirkan tuh sangat banyak. Tapi itu bisa membuat sebuah kesan bahwa Rasul tuh nyaman bagi semua orang, termasuk bagi seperti Nuaiman, orang Badui datang ke Masjid Nabawi, terus kencing di Masjid Nabawi. Kan Umar nih, yang keras ya. set, ambil pedang dan bilang ke Rasul, mohon maaf Rasul, ini kagak bener nih kayaknya nih. Apa boleh saya penggal kepalanya? Rasul bilang jangan, taruh aja, biarkan dia selesai sama kencingnya, kita apa namanya sirami dengan air. Seakan-akan Rasul lagi sedikit soft jokes ke sahabat-sahabatnya. Kenapa? Kalau Badui ini kencing, kemudian Umar datang dengan pedangnya. Kalian tahu yang pesing itu satu Nabawi. Karena dia kencing sambil lari. Keliling-keliling itu. Umar ngejar-ngejar. Baduinya kencing ke satu Nabawi. Justru kebijaksanaan Rasul itu relevan dan nyaman bagi semua orang. Tapi tetap asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Tegas kepada orang-orang yang memang kafir, pada yang tidak mau ikut perintah Allah, tapi ruhama, bersikap lemah lembut kepada orang-orang yang beriman. Dan jujur ya, kita nggak lagi ngebahas jokes, tapi ketika ngelihat komentar teman-teman, aku kok malah terharu ya, iya. Saya malah nangis teman-teman, karena kita merindukan pemimpin yang rohman dan rohim sama rakyatnya kayak Rasul. Dan sejujurnya kita lagi tidak mengalami itu gitu loh. Hidup lagi gak baik-baik aja, dan banyak banget musibah yang melanda kita, muncul kemudian kerinduan pada seorang pemimpin, seorang leader yang rahim dan rahman kepada rakyatnya. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tetap bisa ngejokes meskipun hidup lagi berat-beratnya. Ya, dan jokes Rasul tidak garing, tidak seperti Anda. Ya. Gitu. Kembali ke Bang Imam Syafi'i. Baik, menarik sekali nih obrolan kita pada malam hari ini dari Kang Fuad, dari Kang Edgar ini. Sebenarnya ada satu pertanyaan lagi dari saya, tapi sepertinya sudah terjawab ya, sudah diakomodir tadi terkait dengan relevansi sahabat, Kang. Jadi sahabat itu kan hidup pada zaman itu gitu ya, dan apakah masih bisa dijadikan role model untuk kita yang ya hidup saat ini gitu ya, atau yang generasi milenial Gen Z ternyata sudah bisa, maksudnya sudah disampaikan juga tadi ya,
banyak hal yang dilakukan oleh para sahabat pada waktu itu yang sebenarnya ya kita lakukan juga. Saya tadi suka dengan ceritanya dari Kang Edgar juga, ya nggak semua sahabat itu di soft depan semuanya ya, tapi ada yang di soft belakang juga ya, berarti itu kan sangat natural gitu ya. Kita juga mengalami hal itu ya, ada yang di depan, ada yang di belakang, ada yang alim banget, yang ya daging-daging ya, ibarat kata yang serius-serius gitu seperti Abu Bakar, Umar, pokoknya yang ini yang kelas berat gitu, yang ada juga yang memang pencair suasana, terus yang menghibur seperti Nuaiman itu. Terus ada hal yang saya sukai juga tadi, perspektif tentang Rasul itu nyantai. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit ini Kang Fuad dan Kang Edgar, teman-teman saya sendiri ya itu banyak yang punya pemahaman kalau di zaman Rasul ya isinya ngaji, isinya dikit-dikit Rasul itu kayak bersabda, dikit-dikit itu memberikan petuah. Ya. Ternyata kan enggak seperti itu ya. Dan memang buku-buku seperti Tiga Malam Bersama Penghuni Surga ataupun konten-konten yang dibuat oleh Kang Edgar itu memang sangat mencerahkan, terutama untuk generasi-generasi muda gitu. Karena memang jujur itu ini masih banyak gitu ya teman-teman saya bahkan yang mengira ya kehidupannya Rasul itu tegang gitu loh, pokoknya isinya ngaji, berdakwah, dikit-dikit qola ta'ala gitu ya. Ternyata kan memang nggak seperti itu, bahwa ya Rasul bercanda, Rasul juga bermajelis, terus bahkan tadi ketika mengajarkan sebuah hukum gitu, ada badui yang datang terus pipis di apa pojokan, ya udah tinggal disucikan aja dengan air, artinya kan nggak sesepaneng itu gitu ya. Baik, untuk menutup acara kita pada malam hari ini, saya ingin apa ya bahasanya itu meminta Kang Fuad dan Kang Edgar untuk memberikan closing statement ini berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini. Dimulai dari Kang Fuad dulu, boleh? Boleh. Eh, Statement terakhir dari saya, kita harus ingat bahwa Rasulullah itu menjadi suri toladan kita, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah itu ada suri toladan untuk kita semua, ya. Oleh karena itu, khususnya bagi kita atau terutama bagi galangan anak muda, marilah kita jadikan Rasulullah dengan para sahabat dan sahabat ini dijadikan role model, dijadikan idola kita, karena itu sangat nikmat sekali ketika kita menjadikan Rasulullah itu sebagai idola kita, para sahabat sebagai idola kita, dan juga para sahabat tentunya, insya Allah kenikmatan yang Allah berikan ketika kita menteladani atau meneladani Rasulullah dan para sahabatnya itu sungguh sungguh luar biasa. Dan belajar itu dari mana saja, silahkan ya. Bisa dari lewat buku, dari mana saja. Yang penting kita berusaha untuk menjadikan Rasulullah sebagai idola kita, para sahabat juga sama, dan para sahabat. Mungkin itu saja dari saya, Mas Imam. Silahkan. Oke, baik, terima kasih Kang Fuad. Monggo dipersilakan untuk Kang Edgar. Sebelum nanti Baik. ada sesi tanya jawab juga. Mohon maaf sebelumnya, harusnya sesi tanya jawab dulu baru closing, tapi tadi saya keliru ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Iya, Tadi ke bawah suasana asik jadi langsung ke bawah closing aja. suasana hasil langsung closing, bener Mas Imam. Saya gini, sorry. Baik teman-teman semuanya, ini kayak hilang, mohon maaf nih, nggak bisa kita lanjutkan. Sebagai closing sebentar aja ini menuju saya jawab ya. Ya, pribadi sahabat itu pribadi yang luar biasa, pribadi yang santai juga tapi serius tapi santai, dan akan sangat menarik kalau kita melihatnya dengan bridging yang tepat.
dengan jembatan yang tepat. Kalau kita menganggap bahwa sahabat-sahabat Nabi ini orangnya kaku-kaku, kenyataannya tidak. Ada memang sebuah hadis, kisahnya lagi-lagi bestie antara Abu Darda sama Salman. Abu Darda tuh pernah, Salman kamu tidur aja ya, aku mau sholat malam terus. Salman bilang, Abu Darda, inna li nafsika alaika haqqan. Kau tuh punya hak, tubuhmu tuh punya hak buat istirahat, perutmu tuh punya hak buat makan. Udahlah, ayo sini sama aku aja makan gitu. Seakan-akan ya bahasa gampangnya begitu. Saling ingat mengingatkan. Dan itu justru membuat kita sadar bahwa mereka cocok banget buat diteladani sebab mereka itu manusiawi banget. Mereka udah pernah ngerasain gelapnya hidup dan mereka ngerasain betapa bersinarnya hidup karena hidayah. Cocok banget buat kita. Itu dia barangkali. Yes, sambil benerin video camp saya. Kembali ke Bang Imam Syafi'i. Oke, siap Kang. Baik, teman-teman. Mohon maaf ya, sekali lagi tadi harusnya kita tanya jawab dulu, tapi tidak apa-apa ya. Insya Allah tidak mengurangi keberkahan kita pada malam hari ini ya. Baik, teman-teman semuanya, dipersilakan raise hand ya. Nanti saya pilih untuk tiga penanya. Ya, 3 penanya, Kak. Ya. Oke, pertama dari Kak Arrofi, PPI 50 Lembang. Bisa open mic-nya, Kak, langsung tanya aja secara langsung. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan mungkin rada melenceng dari tema ya. Mau bertanya, bagaimana caranya kita sebagai mungkin seorang pelajar bisa lihat membaca gitu, secara literasi. Sedangkan kayak Indonesia memiliki literasi yang sangat rendah. Kan dengan cara kita membaca, kita akan mengetahui sejarah, bisa membaca sejarah gitu dengan minat membaca yang tinggi. Dan sekalian bertanya juga, kayak sebentar lagi kan saya juga mau ada KTI gitu. Begitu aja. Minat baca. Kak Arofi, pertanyaannya ditujukan untuk Kang Fuad atau Kang Edgar? Ustadz Edgar Hamas. Oke, baik. Baik. Sudah ya, untuk pertanyaannya sudah? Oke. Baik. Bang Arofi suka nonton anime nggak? Suka. Suka ibu-ibu ya? Enggak. Tahu aja. Asik. Gini. Kenapa saya nanya gitu? Karena ngebaca sesuatu itu tuh kayak menambah nyawa kita. Kita nggak contoh-contoh. Saya nggak tahu tuh Hajime Isayama mikirnya apa. Ada orang namanya Hajime Isayama ya. Dia kemudian membuat sebuah anime, sebuah manga judulnya Shingeki no Kyojin, Attack on Titan. Dengan saya membaca manga itu, dengan saya membaca komik itu, nonton animenya, saya itu masuk ke dalam sebuah universe baru yang tidak dalam kehidupan saya. Dan itu membuat nyawa saya bertambah. Umur saya masih 29, tapi saya tahu gimana rasanya berdiri di Benteng Maria, di Wall Maria gitu. Umur saya masih 29, tapi saya memahami rasanya Luffy bagaimana kehilangan Going Merry-nya. Gitu. Karena membaca itu seperti menambah nyawa. Contoh, membaca karya Hamka adalah kita bersenyawa dengan apa yang Hamka pikirkan. Asik banget kan? Membaca Hatta, pikiran Hitler. Hitler punya sebuah buku namanya Mein Kampf. Si kumis kotak itu, si kumis kotak ya. Dia punya buku namanya Mein Kampf. Dan kita pengen tahu isi pikiran si bapak berkumis kotak itu apa sih? Seorang pelukis yang gagal jadi pelukis malah jadi diktator tuh apa yang membuat dia jadi itu? Kita bisa menambah nyawa kita pengen tahu nih, Hitler udah mati,
tapi penggalan nyawanya masih tersimpan. Asik banget tuh. Bahasa Harry Potter tuh. Harry Potter. Saya tuh sering menganalogikan orang yang udah nggak ada atau orang yang barangkali sudah berlalu, kemudian dia membuat buku, dia tuh kayak menyimpan nyawanya di buku itu, Horcrux, gitu. Dan dengan kita membaca buku itu, kita jadi tahu jalan pikiran dia di zaman itu, di waktu itu, mikirin apa. Akhirnya kita sadar betapa visionernya Buya Hamka, betapa mantapnya cara berpikir Soekarno, karena emang kita melayang-layang dalam isi bacaan itu. Dan nggak perlu langsung berat-berat, Bang Arofi. Kamu boleh mulai dari buku-bukunya, ya bahkan dari manga pun boleh. Saya belajar baca buku dari komik justru. Apa namanya, Master Cooking Boy, kemudian Doraemon. Tapi saya jadi curious, saya ingin tahu apa isi pikiran Fujiko yang ngebuat Doraemon, apa yang menginspirasi dia untuk membuat kartun itu. Dia pasti ada backstory-nya kan, agar mencapai itu. Walau alam bisawab, selamat bersenyawa dengan nyawa orang-orang lain, sehingga meskipun umurnya Bang Rofi masih 21, 20, 19 barangkali, tapi isi pikirannya itu menyimpan nyawa-nyawa para penulis besar yang pernah ada di kehidupan kita. Caranya apa? Baca. Baik, jawaban yang luar biasa sekali. Sangat memuaskan ya, Kak Arofi ya. Ya, alhamdulillah sangat memuaskan. Oke, insya Allah makin istiqomah ini nontonnya ya, dan baca manganya ya. Tidak begitu konklusinya. Dasar istiqomah nonton. Oh iya, bisa baca buku kita juga ya, Kang Edgar ya, Iya, dan Kang betul. Fuad ya. Ini juga ringan, nggak berat-berat amat ya. Hmm. Baik, terima kasih Kak Arofi. Berikutnya ini sudah raise hand juga Kak Nurain T. Ini Mbak atau Mas ini? Dipersilahkan untuk open mic-nya, bisa langsung bertanya untuk Kang Fuad atau untuk Kang Edgar, atau untuk dua-duanya juga insya Allah tidak apa-apa. Baik, Afwan, saya perempuan. Oh iya, Assalamualaikum baik. Ya, warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pertanyaan ini ditujukan untuk keduanya. Silakan menjawab dua-duanya karena lebih banyak jawaban lebih banyak lagi inspirasi gitu. Jadi gini Bang, maksudnya saya kan termasuk pemula juga, mulai kepo tentang sejarah-sejarah Islam. Nah, jadi pengetahuan itu masih sangat-sangat sedikit itu. Gimana caranya sih kita mengontrol hati untuk tetap bisa apa ya? Maksudnya kita kan, saya udah ada bukunya Bang Edgar kebetulan yang Incredible Muslim sama yang warna merah, saya lupa apa ya judulnya. Pokoknya dua itu. Nah, dari yang saya baca di buku itu ternyata Masya Allah sekali gitu sejarah Islamnya kita, dan itu terpendam gitu. Maksudnya banyak generasi yang saat ini tidak sadar akan hal itu. Nah, kita kan kadang mau kayak apa ya, mengajak orang untuk mau gitu membaca dan kepo tentang sejarah Islam, tapi kadang jawaban-jawaban dari mereka itu kadang buat kita kayak down lagi karena kayak apa sih gini gini gini, responnya kayak banyak yang negatif gitu. Jadi gimana sih caranya kita kayak ngontrol hati gitu supaya tetap bisa istiqomah, kalau kayak supaya kita itu percaya dan tetap terus yakin bahwa apa yang kita sampaikan dan ingin kita apa berikan kepada mereka itu kayak ini hal positif loh. Maksudnya kita perkuat literasi, kemudian kepo-kepo sejarah Islam, yang itu baru dua buku itu aja udah kayak wah, kayak terbuka banget begitu, apalagi yang buku-buku lain gitu. Jadi kayak saya minta saran gimana sih caranya supaya kita itu lebih istiqomah, karena dari segi ilmu yang masih sedikit kayak iya, apakah saya pantas ya kira-kira mau mengajak orang dalam kebaikan. Nah, ilmuku aja itu baru sedikit sekali gitu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Mantap, mantap, mantap. Baik, terima kasih kembali Kak Nurain. Baik,
Dipersilakan Kang Fuad dulu atau Kang Edgar? Mangga. Kang Kang Edgar Fuad dulu dulu. lah. Oh ya udah, siap Ustaz, siap. Kalau guru sudah memerintah, saya hanya Iya, bisa sami'na wa ta'na. Masya Allah. Baik, Kak Nurain T. Iya betul. Apa sih kita ketawa mulu nih baca ini. Bagaimana cara istiqomah ya? Bagaimana cara memantaskan diri? Dengan Kak Nurain memutuskan buat mengajak orang lain atas apa yang Kak Nurain baca, itu sudah luar biasa. Fahami Kak Nurain bahwa yang kita sampaikan itu adalah apa yang Rasul sampaikan. Jadi ketika kita memahami apa yang aku sampaikan itu adalah apa yang Rasul sampaikan, kita nggak butuh validasi orang, apakah mereka mau dengar apa enggak. Justru malah kita perlu bangga, lihat nih, diriku, lihatlah dirimu, bahwa kamu berusaha menyampaikan apa yang dulu lidah mulia Rasulmu pun pernah sampaikan. Dan kau tahu, berkaca, kita bercermin. Apa yang kita pernah sampaikan itu, ketika Rasul menyampaikannya, pun pernah ada masanya tak satu pun orang mau mendengarnya. Ada satu hal yang membuat barangkali kita mau istiqomah. Rasul itu pernah berdiri di sebuah persimpangan jalan ketika musim haji, dan beliau bersabda, tidak adakah satu saja orang di antara kalian nih, para jamaah haji yang mau membawa saya ke tendanya, membawa saya ke desanya, karena penduduk kota ini sudah tidak ada lagi yang mau mendengarkan saya. Tapi tahun 2024, hari ini, musim haji ini, ada 1,8 juta jamaah haji. Sebuah perbandingan luar biasa. Ada masanya Rasulmu aja nggak ada yang dengerin. Jadi kalau kita, Kak Nurain, kamu merasa ada satu fase di mana tidak ada yang dengerin kita atau positif atau negatif responnya kepada kita, ketahuilah bahwa Rasul yang sedang kita pinjam sabda beliau untuk kita sampaikan itu pernah ada masanya no one listen to him. Nggak ada yang mendengar beliau sama sekali. Tapi Rasul selalu tersenyum. Sembari bersabda, yu'jimunil fa'al. Aku sangat suka dengan optimisme. Rasul kita tetap tersenyum. Rasul kita tetap bangkit. Beliau sedih, pernah beliau nangis, pernah beliau mengucurkan air mata, pernah. Tapi nabimu tidak pernah menyerah. Walan tarka ummatun qaiduha Muhammad. Sebuah umat yang pemimpinnya adalah Muhammad tidak akan pernah menyerah pada apa. Itu sebuah tulisan di dinding Masjid Al-Aqsa yang membuat orang-orang Gaza berjuang kokoh sampai sekarang. Kenapa? Karena mereka malu. Kok aku umatnya Rasul, tapi aku gampang menyerah. Karena umatnya Rasul tidak akan mudah menyerah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Kang Edgar, dua jawaban yang sangat luar biasa sekali. Mangga untuk Kang Fuad bisa menambahkan atau menguatkan yang sudah disampaikan. Terima kasih ya atas pertanyaannya, bagus sekali Kak Nurain. Saya hanya ingin menambahkan dari Kang Edgar bahwa ayat yang pertama turun itu kepada Rasulullah adalah Iqra ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, dimaknai Iqra ini variasinya banyak, bukan hanya membaca buku saja, tapi membaca ayat-ayat kauniyah ya, ayat tadabbur berupa alam dan sebagainya. Nah, intinya membaca. Rasulullah itu perintah Rasulullah ini. Perintah Allah yang disampaikan oleh Rasulullah membaca. Nah, saya hanya ingin menuturkan pengalaman saya gitu. Dalam hal membaca harus istiqomah terutama ini. Karena mungkin kalau saya sebagai penulis, maka saya wajib membaca itu pertama. Karena cobalah dari dulu, dari mulanya cinta dulu kepada ilmu pengetahuan, kepada buku ya terutama untuk bisa istiqomah dalam hal membaca, terutama membaca sejarah-sejarah Rasulullah yang begitu banyak hikmahnya gitu ya. Insya Allah dengan cinta buku maka dan juga keingintahuan seperti yang Kang Edgar tadi katakan, keingintahuan, optimis dan lain sebagainya, maka insya Allah itu akan
membaca itu menjadi sebuah kewajiban bagi kita atau menjadi sebuah keharusan ketika menambah ilmu pengetahuan ya. Jangan lupa cintai dulu buku, kemudian setelah itu sudah cintai buku, maka insya Allah nanti kepanasaran kita akan terjawab. Kalaupun tidak kita temukan pengetahuan dalam buku, kita bisa bertanya kepada orang yang lebih tahu gitu ya, lebih tahu. Yang jelas seperti kita membaca Al-Quran, kalau tidak dipaksakan membaca, maka sampai kapanpun yang namanya membaca Al-Quran, padahal Al-Quran itu berpahala ketika membacanya, satu huruf itu dihitung pahalanya 10, maka tanpa dipaksakan itu tidak akan ini. Walaupun pada awalnya itu memang agak terpaksa gitu. Tapi insya Allah kesananya kalau ternyata setelah dilakukan membaca Al-Quran itu ternyata enak loh membaca Al-Quran itu. Hati kita menjadi tenang, kita punya pahala dan sebagainya. Nah itu bisa diterapkan ke dalam buku-buku yang lain misalnya di luar membaca Al-Quran. Terutama membaca sirah-sirah Nabawiyah yang begitu banyak hikmahnya yang bisa kita gali ya insya Allah bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu tambahan dari saya ke Kang Imam ya, silakan. Baik, terima kasih Kang Fuad atas tambahannya. Terima kasih juga untuk Kang Edgar. Ada satu penanya lagi terakhir ini ya, dari Kak Muhammad Faik Hisham. Mangga dipersilakan Kak Faik untuk open mic dan langsung bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada host karena sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya kepada Ustadz Fuad dan Ustadz Edgar. Ini mohon maaf sebelumnya di tempat saya agak berisik, mungkin terganggu sama suara sound. Ada mantenan saat. Nah, Insya Allah terdengar Kak. jadi gini kan kita kan sebenarnya sudah sering baca-baca buku sejarah Islam, terutama yang karyanya Ustadz Edgar. Nah kan kita baca terus jadi kayak suka berandai-andai, wah andai kata kita itu bisa hidup di zamannya Kekhalifahan Utsmani, Kekhalifahan Abbasiyah Utsmaniyah. Nah, sedangkan di kondisi zaman yang seperti ini yang tidak ada kekhalifahan berpusat. Nah, bagaimana caranya kita orang-orang ini bisa ikut andil dalam mengembalikan masa kejayaan Islam itu syukuran. Oke. Baik. Berarti pertanyaan dari Kak Faik itu bagaimana kita itu sebagai generasi muslim saat ini mengembalikan kejayaan Islam, begitu ya Kak? Benar. Seperti itu? Ya. Oh, oke. Baik, baik. Baik, untuk ini pertanyaannya untuk Kang Fuad atau Kang Edgar atau beliau berdua? Beliau berdua tidak apa-apa. Oke, baik, terima kasih. Dipersilakan dari Kang Fuad atau Kang Edgar dulu. Dari Kang Fuad dulu boleh. Tadi Kang Edgar sudah pertama. Mangga, dipersilakan Kang. Terima kasih pertanyaannya. Bagaimana kita mengembalikan kejayaan? Sebenarnya kalau kita melihat sabda Rasulullah itu memang ada fase-fasenya ya. Fase-fasenya ketika umat Islam itu kapan berada di puncak peradaban, kemudian juga kapan umat Islam ada dalam tanda kutip ya kemunduran dan lain sebagainya. Maka untuk yang sekarang ketika sebuah pemerintahan Islam atau khilafah itu tidak muncul, tidak ada, maka beginilah ke sana untuk mengaktifkan kembali atau istilahnya membangkitkan kembali, maka ini nih tugas-tugas yang kita ini sebagai generasi muda itu untuk betul-betul berpegang teguh kepada ajaran-ajaran Islam, pada Al-Quran hadis,
membaca sirah-sirah nabawiyah yang betul-betul bisa menginspirasi gitu, menginspirasi kita untuk agar hidup ini sesuai dengan kalaupun tidak sama ya minimal kita bisa berteladan kepada Rasulullah SAW. Saat ini memang kita fenomena sosial itu sudah agak bergeser begitu, sudah agak bergeser, apalagi ditambah dengan masifnya penggunaan medsos ya, media sosial. Generasi Z ini kan berubah-ubah gitu ya, berubah-ubah, banyak pilihan dan lain sebagainya. Maka kita sebagai orang yang hidup di zaman ini, maka tentu saja keistiqomahan harus senantiasa dijaga. Kita betul-betul mengkaji dan menerapkan syariat-syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah, sehingga insya Allah apa yang kita cita-citakan, Islam itu yang dulunya pernah berada di puncak peradaban, insya Allah akan mencapai ke sana lagi, insya Allah, dengan memang kita harus kerja keras, dan ini merupakan tugas kita semua, bukan hanya orang tua, tetapi anak mudanya juga harus betul-betul ya belajar yang betul-betul, sanad keilmuannya yang betul-betul yang nyambung pada Rasulullah dan sebagainya. Ketika sarana dan prasarana itu kemudian sudah dilaksanakan, maka Allah juga akan memudahkan jalan untuk kita meraih kesuksesan di masa yang akan datang, sehingga umat Islam itu betul-betul berada sebagai role model lagi di dunia ini, seperti yang ditunjukkan oleh generasi Rasulullah, para sahabat dan tabi'in tadi. Mungkin itu saja ya dari saya, Mas Imam ya. Silakan untuk selanjutnya Kang Edgar ini. Silakan yang dari generasi Z. Oke, terima kasih Kang Fuad. Mangga disambung Kang Edgar. Baik, Kang Faik. Jawabannya pun Mas. Jawabannya pun Mas Faik. Jawa Timur. Jawa Timur. Siap. Salam kenal, Mas Faik. Saya ingin menggarisbawahi apa yang Mas Faik sampaikan tadi. Pertanyaannya justru yang origin tuh, bagaimana cara agar orang biasa seperti kita. Jadi bukan generasi muslimnya aja, tapi orang biasa kayak kita. Kita ini orang biasa. Kita bukan anaknya Pak Prabowo, kita bukan keponakannya Pak Sandiaga Uno, kita barangkali ada Imam Syafi'i, bagi Imam Syafi'i, siapa gitu. Seperti kita orang biasa. Kita orang biasa. Dan tadi pertanyaannya, bagaimana orang biasa kayak kita membuat sebuah perubahan dan kebaikan bagi umat. Ya, kenapa? Saya menyadari kegelisahannya Bang Faik. Kenapa beliau menyebut orang biasa? Karena orang biasa kayak kita biasanya nggak bisa ngapa-ngapain. Sedih ya. Tapi saya kasih sebuah renungan yang bukan baru saya renungi. Ini sebenarnya teori yang sudah pernah terjadi. Saya tulis di bisa dibaca, teori butterfly effect. Konsep ini menyatakan bahwa tindakan kecil atau perubahan kecil di satu tempat dapat memicu efek berantai yang mengarah pada perubahan besar di tempat lain atau pada masa depan. Ini teori yang dia bikin orang barat. Apa tuh butterfly effect? Ya lihat aja nih definisinya gimana. Tapi dalam sejarah Islam, seringkali sebuah perubahan besar dimulai dari sebuah peristiwa yang kamu nggak mengira bahwa peristiwa itu akan menjadi muqaddimah perubahan yang besar. Sama kayak Rasul tidak pernah mengira beliau dakwah ke kalangan elit biar dakwah diterima, tapi yang menjadi muqaddimah hijrah Rasul ke Madinah justru bukan kalangan elit, tapi 6 anak muda Khazraj yang mendengarkan dakwah Rasul dan kemudian memutuskan buat masuk Islam dan menjadi butterfly effect yang berkelindan menuju dibukanya kota Madinah sebagai tempat hijrahnya Rasul. Ada juga kisah Khalid bin Walid itu pernah membebaskan sebuah tempat di Irak. Beliau kemudian mendapatkan satu mantan budak namanya Nusair. Budak ini dididik dengan sangat baik, sehingga di suatu hari nanti Nusair yang dididik sama Khalid
punya seorang anak namanya Musa, dan Musa ini di kemudian hari menjadi pembebas Andalusia di usia 79 tahun. Dan saya yakin Khalid pun tidak tahu kalau Nusair, budak yang dia dapati di somewhere, entah di mana itu, akan menjadi seorang ayah bagi seorang anak yang akan membebaskan Andalusia. Butterfly effect. Terakhir, Imam Abu Hanifah sebelum jadi ulama, beliau itu pedagang. Sukses banget jadi pedagang. Tapi, tahu nggak apa yang membuat Abu Hanifah jadi ulama? Ketika lagi dagang, sibuk, lagi ngitung untung profit, ada orang datang ke Abu Hanifah, kau ini pintar, kau jenius. Kenapa nggak kau gunakan kepintaranmu itu untuk ilmu? Niscaya kau akan menjadi ulama besar. Kalimat singkat, padat, spontan, dan dalam satu malam Abu Hanifah mengganti semua maksud dan tujuan hidupnya dari mengurus profit menjadi belajar, mengilmui, hingga beliau menjadi salah satu imam mazhab paling besar yang ada di masanya. Pertanyaan saya, orang yang ngomong spontan kayak gitu bakal ngira nggak Abu Hanifah akan jadi sebesar itu? Enggak. Tapi itulah butterfly effect. Maka teman-teman, Bang Faik semuanya, ada banyak hal kecil yang kita lakukan sekarang, tapi kita nggak tahu jangan-jangan hal-hal kecil itu akan menjadi butterfly effect yang punya pengaruh memicu efek berantai yang mengarah pada perubahan besar di tempat lain atau pada masa depan. COVID yang menyelimuti dunia selama 3 tahun dimulai dari sebuah kesalahan kecil di Wuhan. Gaza yang sekarang kecil banget, nggak lebih kecil dari DKI Jakarta, itu akan menjadi mukaddimah bagi kemenangan besar di masa depan. Saya yakin itu. Maka kalau kita merasa orang biasa, Gaza kecil, orang Khazraj orang biasa, tapi betapa banyak dari hal yang biasa itu menciptakan perubahan-perubahan besar. Karena niatnya besar, niatnya tulus. Itu dia. Barakallahu fiik. Baik. Terima kasih untuk Kang Fuad dan Kang Edgar, penjelasan yang sangat luar biasa sekali ya. Tadi juga ditutup dengan sebuah pernyataan yang sangat luar biasa. Kita sebagai orang biasa tetap bisa berkiprah luar biasa, insya Allah. Baik teman-teman semuanya, sebelum ditutup ya, saya mohon izin untuk open cam karena kita akan berfoto bersama ya, insya Allah ini. Berapa kali? 3 kali ya. Kita akan berfoto 3 kali. Teman-teman boleh open cam biar wajah ganteng dan cantiknya bisa terlihat dengan jelas. Sudah, Kak? Baik, kita mulai teman-teman. 1, 2, 3. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi, Kak. Ya. Baik. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih untuk Kang Fuad dan juga Kang Edgar yang pada malam hari ini sudah luar biasa sekali. Kita ngobrol banyak juga. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah ikut dari awal sampai akhir. Ya, semoga apa yang sudah disampaikan oleh Kang Edgar dan Kang Fuad bisa memberikan manfaat, memberikan wawasan kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk Kang Edgar, terima kasih juga ini ya sudah berkenan untuk mengisi pada malam hari ini. Bisa nanti untuk berikutnya menulis juga di Rena Islam ya, Kang Edgar. Kang Fuad sudah ini. Harus Kang Edgar. Ya, Kang Fuad sudah ini, bukunya sudah 2 nih Kang Fuad, 3 malam dan The Glory Story. Nah, nanti bisa menyusul Kang Edgar ini jadi
serial gitu. Masya Allah. Collab kali ya, Insya Allah. sekuat ya, insya Allah ya. Mantap Oke, kali harus Insya siap. Allah, collab insya ya. Allah sangat-sangat Yuk, bisa insya Allah. ayo, siap. Oke, ini kabar gembira juga ini untuk teman-teman semuanya ya. Jadi nanti bisa kita adakan webinar kembali di Rene Islam. Oke. Baik teman-teman semuanya, terima kasih karena ini sudah cukup larut. Saya izin mengingatkan kembali, nanti teman-teman silahkan share insight di story Instagram masing-masing. Jangan lupa juga untuk di tag. Yang pertama Fuad Abdurrahman, yang kedua Cerita Edgar, yang ketiga Gen Saladin, dan yang keempat tentu saja Rene Islam. Ya, nanti ada hadiah menarik ya teman-teman bagi yang beruntung insya Allah. Dan ada diskon juga 30% jika teman-teman membeli di website Rene Islam. Ya. Nanti untuk informasi lebih detailnya ada di grup. Baik teman-teman semuanya, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kembali untuk teman-teman semuanya dan khususnya kepada Kang Fuad dan Kang Edgar. Semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali baik offline maupun Amin. online. Baik sebelumnya, oh ya, mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah bersama. Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kang Fuad sudah menemani Terima kita kasih sampai kembali. malam hari ini. Terima kasih juga Kang Edgar. Sami-sami, sama-sama Kang Ditunggu Syafi'i. karyanya di Rene Islam. Siap, insya Allah. Gitu. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf, saya Imam Syafi'i apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Sampai berjumpa kembali di Reis Talk Show berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Apa ini?